Kalau Bapak Ibu lahir di tahun 70-an, saudara pasti tahu lagu ini. Yang lainnya tahun 80 ke atas kayaknya enggak ya. Udah sampai situ aja. Tahu siapa penyanyinya? Pak Edi ya? Edi Silitonga. Ya kan? Bisa yang kuat kan? Hidupku yang sengsara. Enak ya? Penuh dengan penderitaan. Oh, kalau saya nyanyikan terus ini pasti banyak yang keluar air matanya. Terus mengalirnya ke sini, penuh di sini. Ya, penderitaan adalah apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Pasti semua kita pernah menderita. Makanya banyak sekali lagu-lagu yang dituliskan tentang penderitaan. Ya, hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Rumah yang hancur karena gempa bumi atau tsunami sehingga harus mengungsi. Berapa waktu yang lalu ibu-ibu di Sukaraja mengungsi di wali kota. Ya, kena sampai Cimata sama Picis. Fungsi ke wali kota jalan kaki. Memang dikasih makan, tapi di situ ngapa? Kedinginan, picisnya pulang. Takut rumahnya ada apa-apa jadi ditungguin. Tapi Encim ditinggal yang di sana. Pagi-pagi pulang, malam balik lagi. Kenapa? Keadaan gempa bumi atau bencana alam membuat orang-orang mengalami penderitaan. Rumahnya hancur, harta kekayaannya musnah. Mungkin binatang-binatang peliharaannya juga banyak yang mati. Itu karena gempa bumi. Tapi ada juga penderitaan itu dimulai dari orang hadir ke dunia ini. Begitu lahir sudah ada penderitaan. Nah, saya cerita sedikit aja. Keponakannya Sigit lahir secara prematur dan kemarin krisis sampai keluar darah dari hidung. Gitu ya. Itu dari lahir. Itu sudah ada penderitaan. Anak-anak muda ada penderitaannya sendiri. Orang tua apalagi. Makin tua makin banyak penderitaannya. Penyakit lah, anak mantu nggak cocok lah, nggak ada yang merawat. Jadi mulai dari lahir, hidup sampai dewasa sampai tua penuh dengan penderitaan. Ada sakit penyakit, terus apa? Kegagalan dalam keluarga, kegagalan dalam rumah tangga, gagal mencapai cita-cita. Ada penderitaan, ada banyak masalah. Penderitaan itu bisa ringan atau berat, tapi penderitaan itu bisa fisik maupun mental, macam-macam ya. Ayo kita baca bersama-sama di 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penyembuhan.
di belakang saudara. Pikirkanlah bahwa orang mungkin yang paling menderita hari-hari ini adalah yang satu tempat tidur dengan engkau. Entah apapun itu penderitaannya. Kita boleh masih satu tempat tidur, tapi kita tidak tahu penderitaan, atau lebih tepatnya kita tidak mau tahu tentang penderitaan orang yang ada di sisi kita. Jadi dikatakan begini, mari kita sama-sama kekuatan sebagai orang hidup di dalam dunia ini supaya tidak mudah menyerah adalah penghiburan. Kalau masih ingat khotbah saya 2 minggu lalu di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, jadi di dalam Kristus ada nasihat, yang kedua adalah ada penghiburan kasih. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini, kalau saudara pernah merasa galau, khawatir, takut, resah, panik, gelisah, saudara punya masalah, saudara punya penderitaan, nah saudara membutuhkan penghiburan. Tuhan bisa langsung ngasih penghiburan buat kita, tapi Tuhan bisa lewat saudara-saudara seiman saling menghibur seorang dengan yang lainnya. Ya, beberapa waktu yang lalu BCL Bunga Citra Lestari itu suaminya meninggal dunia dan temannya 2, yaitu Vidi Aldiano dan Afgan, itu menghibur dia. Jadi kalau karena dia penyanyi profesional, gak lama setelah suaminya meninggal dia itu harus tampil, harus nyanyi. Sementara hatinya gundah gulana, ditutupin dengan baju hitam, menunjukkan bahwa dia sedang berduka. Tapi mau gak mau, karena dia udah terikat kontrak, dia tetap tampil menyanyi. Dikatakan Vidi temannya dan Afgan ikut menyanyi di atas, karena ketika dia lagi menyanyi karena nggak kuat si BCL nangis, maka Afgan sama Vidi Aldiano itu naik ke atas panggung dan dikatakan mereka suka melucu supaya terhibur. Setiap kita kalau kita itu menderita pasti nggak mau, makanya kita cari hiburan dengan bukanya warung, terus apa lagi, resto-resto, itu adalah salah satunya itu tujuannya untuk menghibur. Artinya orang kalau lagi punya masalah makannya lebih banyak, makan terus, jalan-jalan, atau cari wahana yang memacu adrenalin, karena bisa jerit. Kalau di rumah jerit, tetangganya pada datang, wah gitu. Tapi kalau di wahana yang usyuk terus kita jerit, gak apa-apa, karena memang itu menakutkan gitu. Jadi menghibur diri dengan cara yang bermacam-macam, nonton bioskop atau jalan-jalan. Yang punya duit bisa keluar negeri. Kenapa ada hiburan? Kalau duitnya banyak, misalnya beli minuman keras yang harganya bisa jutaan. Tapi kalau orang yang duitnya gak banyak juga masih bisa, cuman topinya agak miring supaya harganya miring juga kan. Jadi itu yang murah, maksudnya figur yang murah. Kenapa? Pengen lepas dari penderitaan. Orang bisa terlibat dengan ganja, salah satunya apa? Karena penderitaan, gak bisa menyelesaikan, jadi lari pada obat-obatan supaya melupakan sejenak masalah tekanan hidup yang dialami. Dan semuanya itu adalah penghiburan yang semu, sebentar saja. Nah, ini juga bagi para seniman memunculkan satu ide. Gimana caranya ketika dalam penderitaan malam nggak bisa tidur? Nah, ini kita akan lihat. Jadi seniman menciptakan lagu lahir dari pengalamannya atau pengalaman orang lain. Siapa tahu saudara termasuk di dalamnya. Malam nggak bisa tidur karena masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini
Ada yang kehilangan tutup mobil. Ini mewakili hati saudara. Saudara mungkin kalau nggak tahu malu, sebetulnya saudara yang jadi apa ini. Malam ini aku tak ingin sendiri. Dalam penderitaan, mencari damai bersama bayanganmu. Cie, itu orang yang jatuh cinta. Tapi semua kita pernah. Mungkin saudara senyum-senyum melihat ini gitu ya. Ini cewek apa cowok gitu ya. Saudara tebak aja sendiri. Nanti kita lihat KTP-nya ya. Tapi mungkin kita sama seperti yang dituliskan. Banyak lagu-lagu yang berakhir dengan kesedihan, tentang bercerita tentang kesengsaraan, tentang penderitaan dalam hidup ini. Lalu coba, yang dikumpulin bagi orang yang menderita pasti senang lagu-lagu yang seperti ini. Saya juga punya lagu-lagu waktu jatuh cinta, ya lagu-lagunya yang jatuh cinta. Waktu kita kangen rindu, lagu-lagunya yang bertemakan kerinduan. Tapi waktu kita patah hati, maka lagu-lagunya yang kayak begini. Malam ini aku tak ingin sendiri. Ya kan? Sekarang kita akan melihat ada satu peristiwa yang luar biasa. Ya, ada penderitaan yang dialami oleh seseorang yang punya jabatan yang cukup tinggi. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, Fatsalnya yang ke-16. Kisah Para Rasul, Fatsalnya yang ke-16. Kisah Para Rasul 16. Bapak Ibu nanti bisa membacanya di ayat yang ke-6, yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-40. Ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca di ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-40. Kisahnya begini, kepala penjara Filipi. Jadi kisahnya begini. Paulus dan Silas pergi ke kota Filipi, lalu mereka menyampaikan firman Tuhan. Di situ ada banyak orang yang bertobat. Ada seorang perempuan yang biasanya suka bertenung dan akhirnya diusir keluar dari dirinya. Nah, perempuan ini ternyata punya tuan-tuan yang harus perempuan ini mesti setor uang. Dengan adanya Paulus dan Silas datang ke kota Filipi, perempuan ini sembuh. Banyak orang yang tidak mengikut orang-orang ini yang berduit ini. Akhirnya yang mereka lakukan adalah menangkap Paulus dan Silas, kemudian mereka dipenjara. Nah, waktu di penjara, dikatakan Bapak Ibu Saudara pasti sebagian besar tahu kisahnya. Waktu tengah malam dikatakan gini, mereka itu dipasung dan pasungannya sangat kuat. Penderitaan gak itu? Penderitaan. Paulus dan Silas mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Tahu dipasung ya? Dipasung adalah kaki atau biasanya tangan diikat dengan kayu. Jadi kayu di bawah, kemudian kaki saya begini ditutup kayu lagi. Dikatakan gini, diikat dengan kuat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama kesemutan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian kalau duduk begini aja 5 menit, 10 menit, lama-lama mesti ganti gaya kan? Begini kan ini. Kadang-kadang begini, ya kan? Saya tahu kalau kita ponsel kadang-kadang gak enak, apalagi yang di depan saya. Pertama begini, kemudian begini, mau selonjor kok ya kelihatan cekernya, kakinya maksudnya, jadi gak enak kan? Saya cuma berkata gini, udah gak apa-apa selonjorin aja. Kenapa? Kesemutan. Bayangkan kalau itu dipasung bisa berhari-hari dan berbulan-bulan. Akhirnya itu kaki akan mengecil dan mati dan gak bisa berjalan karena tidak difungsikan, gitu ya.
Tapi ini enggak lama. Paulus dan Silas dalam keadaan menderita bukan karena kejahatan. Dia menderita bukan karena melakukan dosa, tapi dia menderita karena memberitakan firman Tuhan. Dalam keadaan penderitaan seperti itu, pada malam mereka masih tetap berdoa dan bernyanyi. Nah, itu menjadi contoh buat kita. Waktu kita menderita, biasanya kita mengeluh, kita mencari-cari kesalahan, kita salahin bos kita salahin rekan kerja kita salahin pendeta kita salahin orang lain, bisa tetangga kita salahin bini kita atau suami kita. Tapi Paulus dan Silas tidak. Dituliskan begini, ketika malam mereka menyanyi dan berdoa. Dan waktu mereka menyanyi dan berdoa, kuasa Tuhan luar biasa. Mujizat terjadi, semua goyang. Lalu dikatakan serantai, ini pasungnya lepas, pintu-pintu penjara terbuka. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Ayatnya yang ke-28. Mari kita akan baca bersama-sama. Ayat 26 dulu. 26, 27 dan 28. Sudah? Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Dikatakan gini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang sangat hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Jadi yang saya ingin sampaikan, kisah tentang kepala penjara Filipi yang tidak punya pengharapan. Dia dalam keadaan penderitaan yang sangat, yaitu ketika dia tugas jaga, itu di bawah tanggung jawabnya. Tapi ketika terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka, dia berpikir ini narapidana pasti punya kesempatan besar untuk melarikan diri. Lalu nggak punya kesempatan aja dicari-cari, jeruji penjara aja bisa dibukain. Gimana caranya manjat tembok, turun, masuk hutan supaya nggak ketahuan lagi. Apalagi ini pintu penjara terbuka. Kepala penjara Filipi ini merasa dia penanggung jawabnya. Mana ada yang mau tahu? Cuma tahu siapa penanggung jawabnya pada malam hari itu. Gitu. Oh, kepala penjara Filipi itu, panggil dia harus bertanggung jawab. Makanya kenapa penjara Filipi itu begitu ketakutan? Yang ada di pikirannya pertama kali apa? Bunuh dirinya sendiri. Karena dia nggak punya pengharapan lagi. Tanggung jawabnya terlalu besar. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ini beda dari saya ingin sampaikan, itu mengatakan begini, tiap detik di dalam dunia ini selalu ada yang bunuh diri. Dalam 1 tahun di dunia ini ada 800.000 orang yang bunuh diri. Dan itu sangat banyak sekali. Kemudian dijelaskan lagi gini, pria usia 15 tahun sampai 29 tahun, kematian mereka yang terutama yang pertama itu adalah kecelakaan. Mungkin karena suka kebut-kebutan. Yang kedua adalah bunuh diri. Itu pria usia 15 sampai 29 tahun. Kemudian yang wanita usia 15 sampai 19 tahun, yang mati penyebab utamanya orang mati wanita itu, yang pertama adalah melahirkan, yang kedua adalah bunuh diri. Jadi bunuh diri ini merupakan apa? Penyebab kedua terbesar orang meninggal dunia. Jadi usia-usia muda, usia-usia produktif, usia-usia yang
di hidupnya. Mereka bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian tentu banyak, tapi saya ingin menyampaikan yang terakhir ini ya, tentang suami istri di Malang. Saya sudah sampaikan di konser juga. Suami istri di Malang punya anak 3. Suami istri ini bunuh diri. Nah, waktu bunuh diri dia kasih tinggalan pesan begini, anakku, itu di laci ada uang makan untuk hari ini. Ini orang tua, maaf ya saya berkata begini, ini orang tua kurang ajar. Dia nggak punya tanggung jawab. Jadi anaknya 3 yang masih kecil-kecil ini, yang paling gede ini yang paling gak enak. Dikasih tahu hartanya, ada duit di laci cukup untuk makan hari ini. Artinya apa? Untuk besok cari sendiri. Terus dikasih beban lagi begini, kamu rawat adik-adikmu, yang rukun jangan bertengkar. Oh, ini bapak sama mama adalah orang tua yang, aduh, masa anak sekecil itu dia aja bunuh diri, menyerah terhadap hidup ini, tapi anaknya suruh mikirin adik-adiknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini bunuh diri itu menjadi sesuatu yang ngetren, ya. Ya, kita sering dengar terakhir Sabara di Bandar Lampung meninggal. Transmart ada yang bunuh diri karena putus cinta. Kenapa? Karena penderitaan. Nah, orang-orang yang mengalami kesusahan hidup seperti ini itu tidak punya jalan lain. Jadi yang ada di pikiran mereka adalah satu-satunya jalan adalah bunuh diri. Selesai semuanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu ada di tempat ini. Mari kita sama-sama kita memberikan penghiburan untuk para wanita. Saya ingin katakan ini, jadilah wanita penghibur dengan konotasi yang benar. Kita memberikan penghiburan. Yang pertama adalah untuk yang tidur terus setiap malam bersama dengan kita, suami kita. Bukankah kita wanita penghibur? Dengarkan baik-baik para wanita penghibur. Biasanya kalau wanita penghibur kan kayaknya jelek banget ya BTS gitu. Tapi saya ingin sampaikan kita juga adalah pria-pria penghibur. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak orang yang memikirkan untuk bunuh diri. Karena penderitaan, karena bermacam-macam. Penderitaan itu bermacam-macam. Ada yang bunuh diri. Atau lebih saya persempit lagi. Jangan-jangan ada di antara saudara ada yang ingin bunuh diri. Ada yang berpikir pulang dari gereja ini, saya udah nemuin tali rafia. Ya, matinya paling enak di mana? Di bawah pohon toge. Mau mati di sini, pohonnya udah ditebang sama Pak Saragi sama Pak Kojus. Jadi yaudah cari pohon toge. Iya loh, jangan dibilang yang sepertinya baik-baik dan sehat-sehat aja. Saudara mulai berpikir karena tekanan hidup dalam rumah tangga, dalam kesakitan, dalam usia. Orang kalau sakit, gak sembuh-sembuh sakit, tapi juga mati-mati. Ada kan yang begitu? Sakit, yuk gak sembuh, yuk gak mati. Jadi pusing. Di rumah sakit terjun bebas, ingin mati. Kita ini dipanggil Tuhan untuk mendapatkan penghiburan. Katakan amin. Amin. Kita ini mendapatkan penghiburan dan kita harus menjadi penghibur buat orang lain. Ayo, kita seringkali berkata begini, boro-boro tante saya menghibur orang lain. Loh, saya ini loh, kalau tante tahu saya ini banyak keluhan. Saya punya pasangan hidup yang gak ngertiin saya. Kerjaan sekarang juga lagi susah. Terus anak-anak saya gak ada yang nurut. Kesehatan saya sudah mulai agak menurun. Gimana saya menghibur orang? Saya sendiri adalah orang yang butuh dihibur. Dengarkan baik-baik. Paulus dan Silas waktu menghibur, dia lagi di mana? Di penjara. Enak gak hidup di penjara? Gak ada di antara kita yang cita-cita saya kepingin tante sebelum saya mati. Pingin aja. Hidup kan
saudara kepingin tahu nyicipin penjara kayak apa sih tante? Ada yang mau begitu? Nggak ada. Udah tahu lah, walaupun dibilang penjara sekarang lebih manusiawi, penjara sekarang lebih mengerti, tidak ada pelanggaran HAM di sana, nggak ada. Ya kan? Nggak ada seorang pun di antara kita yang mau. Paulus dan Silas itu bukan orang yang lagi banyak-banyak duitnya, lagi sehat-sehatnya, yang lagi pokoknya lagi terkenal namanya. Bukan, dia sedang di penjara, dipasung kakinya dalam penderitaan yang sangat, tapi disitulah dia bisa memberikan penghiburan. Dengarkan baik-baik, mari kita sama-sama hari ini bertobat. Kalau kita cukup puas cuma berkata gini, aku jadi orang Kristen, cukuplah. Pokoknya aku datang ke gereja baik-baik aja. Saya nggak pernah nyakitin orang. Saya jadi orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan. Saya jujur, saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah korupsi. Cukup. Orang nggak pernah terluka dengan apa yang saya lakukan. Salah. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul, Paulus mengajarkan kepada kita begini, pada waktu engkau susah, saat itu engkau mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Tertulis dalam 2 Korintus 1 tadi, bahwa aku mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Gak berhenti sampai di situ, lalu bagian syukurlah dapat kekuatan dari Tuhan. Syukur loh Tuhan itu adalah orang-orang di sekelilingku yang sayang aku. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitarku yang sayang aku. Itu, tapi itu gak sampai berhenti di situ. Marilah kita menjadi orang yang ada di dekat orang lain yang sedang membutuhkan penghiburan. Dan Paulus sudah melakukan itu. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa, dia memberikan penghiburan. Makanya ketika kepala penjara Filipi mau bunuh diri, pedangnya misalnya mulai dibuat, Paulus langsung berkata gini, jangan celakakan dirimu, kami tidak ada yang melarikan diri. Nah, itu perkataan Paulus. Lalu dibilang begini, kepala penjara Filipi menjadi takut. Apa yang harus kami perbuat? Kenapa? Gak ada ceritanya orang kalau pintu terbuka, narapidana gak keluar. Pernah itu kejadian di mana yang narapidananya karena apa? Kebakaran ya? Wadah lepas semuanya, ratusan. Gak ada yang gini, datang ke polisi, kebakaran, saya mau masuk penjara. Enggak, lari masing-masing, kejar-kejar. Baru ketangkep lagi. Tapi Paulus berkata, jangan celakakan dirimu. Ada artinya Paulus tuh gini, kamu gak perlu bunuh diri. Ada pengharapan dalam Tuhan. Makanya saudaraku begini, tema tahun ini adalah selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Salah satunya adalah sederhana, kita memberikan penghiburan buat orang lain. Jangan jadi orang yang egois, orang yang memikirkan diri sendiri. Saya alami, kayaknya Tuhan itu gak suka kalau saya itu mengeluarkan air mata untuk diri saya sendiri. Saya tetap punya masalah. Satu kali saat, yang namanya sama lah. Bapak itu bisa nangis, saya juga bisa nangis. Saya nangis dong. Waktu saya nangis, tiba-tiba bunyi masuk WA. Tahu apa? Tante, yang satu, ibu, saya tahu itu semua bermasalah semua. Saya bilang sama Tuhan, kayaknya Tuhan gak senang nanti kalau saya mulai menangis. Karena memang saya menangis, saya gak pulang. Saya hapus air mata saya, lalu saya berkata gini, saya gak mau menangis untuk diri saya. Akhirnya saya harus konseling orang. Padahal sebetulnya jujur aja, saya sendiri sebetulnya butuh untuk diriku. Tapi saya memiliki sukacita yang besar karena saya tahu yang tertulis di dalam 2 Korintus 1. Saya mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Saya selalu ingatkan diri saya gini, penderitaan saya itu masih nggak sebanding dibandingkan di luar. Banyak yang jauh lebih menderita dari saya. Jadi jangan jadi orang yang mengasihani diri, jangan jadi orang yang lebay, jangan jadi orang yang berpusat
kita adalah milik Tuhan, kita mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan. Amin. Saat kita dengar firman Tuhan, itulah kekuatan kita, dan Tuhan mau kita keluar dari tempat ini memberikan penghiburan buat orang lain. Amin. Kita mulai berpikir, ya, apakah ada yang membutuhkan penghiburan? Kira-kira ada nggak? Ada nggak yang butuh penghiburan? Ada. Ya. Siapa itu? Siapa tahu itu di sebelah saudara. Dan saya berpikir ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Saya mau kita praktekkan penghiburan itu. Yang datang suami istri, duduklah bersebelahan. Kalau ada yang nggak bersebelahan, suami istri duduklah bersebelahan. Nanti gandengan tangan, nggak apa-apa, jangan takut kena corona. Kalau istrinya sendiri sama suaminya sendiri. Tapi benar, saya ingin mempraktekkan. Saya ingin sosial ini kita akan praktekkan. Nanti yang nggak datang suami istri, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, gitu ya, gandengan tangan aja. Khususnya nanti bapak-bapak, katakan penghiburan pada istrimu begini, pegang tangannya, lalu katakan, aku berjanji untuk mengasihi seumur hidup. Wih, keren. Oh, itu tahu kayak apa tuh? Masa kamu ngasih bener, tahu nggak? Ibu-ibu itu rata-rata mereka itu udah masuk dalam perkumpulan KTT. Apa itu? Kurang tapi tayang. Ibu-ibu itu kebanyakan ikut dalam perkumpulan itu. Mereka kurang kasih sayang dari suaminya. Karena kalau saya tanya, kapan terakhir kali suamiku menyayangi, ngomong sayang sama lu? Mata langsung putih semua. Kapan ya? Kayaknya waktu nikah. Ayo, kalau bombing kapan terakhir bombing? Tanggal 1 Maret ya. Iya loh. Itu ya, dengerin. Itu nanti yang suami istri. Oh, Pak Bombing ngacir duluan. Nanti istrinya sembari gandengan bilang sama suamiku begini. Jadi wanita penghibur ya tadi ya. Hiburannya gini. Aku berkomitmen di hadapan Tuhan. Aku akan menjadi wanita yang tunduk dan hormat pada kepemimpinan. Sepertinya itu biasa saja. Itu firman Tuhan. Supaya hati suaminya tenang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Karena istrinya memberikan penghiburan yang menguatkannya. Kau susah, kau senang. Kau berduit, kau nggak berduit. Engkau lagi berhasil, atau hari ini kau sedang gagal. Aku, istrimu, aku akan menghibur engkau. Aku akan mendampingi sebagai wanita yang tunduk dan hormat pada engkau. Kita akan sama-sama lakukan itu. Pemain musik maju ke depan.